pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan seseorang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah nomor 28 tahun 2007. Jadi siapapun itu harus membayar pajak. Kemudian di sini ada fungsi pajak. Tadi ya sudah saya jelaskan juga bahwa fungsi pajak itu yang pertama adalah fungsi anggaran. Jadi pajak itu merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatannya. Agar bisa berjalan dengan lancar, makanya dibuat anggaran dulu di awal seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi regulasi. Nah, di sini fungsi regulasi itu adalah untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya misalnya untuk menghambat inflasi, kemudian melindungi produk dalam negeri, dan adanya pajak pertambahan nilai. Kemudian ada fungsi di mana untuk bisa membuat para produsen itu tertarik untuk mengekspor barangnya ke luar negeri, kemudian juga untuk menarik investasi dari berbagai negara kayak gitu. Lalu fungsi stabilisasi di sini adalah untuk menstabilkan ekonomi, contohnya dengan menerapkan kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara juga. Jadi agar perekonomiannya itu berjalan dengan lancar dan stabil. Kalau tidak stabil maka khawatirnya akan terjadi resesi ekonomi kayak gitu. Kemudian ada fungsi distribusi. Di sini tujuannya adalah untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan baik itu bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas publik seperti itu. Seperti sekarang ini ada bantuan dalam kondisi COVID ini ya, tadinya dalam bentuk sembako tapi sekarang sudah tidak dalam bentuk sembako tetapi melainkan bantuan langsung tunai seperti itu. Nah, di sini ada manfaat pajak untuk negara. Jadi pajak itu manfaatnya nggak cuma untuk kita yang mendapatkan fasilitas umum, tapi juga negara. Yang pertama adalah untuk membiayai pengeluaran reproduktif, seperti misalnya untuk pengeluaran untuk pengairan dan untuk pertanian, atau misalnya bisa jadi untuk pembangunan pabrik yang milik pemerintah. Jadi kalau misalnya bangun pabrik milik pemerintah, otomatis nanti keuntungannya juga untuk pemerintah, terus nanti bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas atau infrastruktur lainnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan juga pengeluaran untuk menghemat di masa yang akan datang. Jadi bisa buat bayar gaji para PNS kayak gitu. Kemudian bisa untuk di sini kalau yang pengeluaran yang tidak produktif itu bukan untuk pembayaran gaji PNS, tapi melainkan misalnya untuk investasi seperti membeli senjata api atau pertahanan negara atau untuk perang nantinya kayak gitu. Jadi dimana nanti barang-barang itu bisa digunakan kalaupun misalnya terjadi perang atau misalnya terjadi kondisi yang tidak kondusif kayak gitu. Kemudian yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif. Nah, proyek produktif itu misalnya kayak pembangunan jalan layang, jalan tol, kemudian untuk kegiatan pembangunan misalnya sarana prasarana pemerintahan, tapi yang sifatnya produktif ya, atau membuat pabrik milik pemerintah, BUMN kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating atau tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen atau objek rekreasi kayak gitu. Nah, di sini selain untuk manfaat pajak juga bisa untuk masyarakat, yaitu yang pertama adalah untuk fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kemudian sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, atau yayasan, panti jompo, lembaga permasyarakatan. Nah, itu semuanya dibangun dari pajak atau dari
uang yang ya benar ya, pajak itu kan dibayarkan rupiah gitu ya, dari masyarakat kepada negara kayak gitu. Kemudian kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya ini juga memakan biaya. Nah, biaya itu juga didapatkan dari pajak. Lalu pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain, seperti misalnya kayak LRT, MRT itu kan juga pembangunan alat transportasi ya. Kemudian mungkin juga untuk membeli kapal laut atau maskapai kayak gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan, sehingga keamanan negara dan masyarakat juga terlindungi. Jadi dengan adanya pajak itu yang bisa dibelikan untuk senjata tajam atau senjata api, itu nantinya akan bermanfaat jika memang suatu-suatu terjadi gejolak kondisi sosial ya, kayak perang lah istilahnya gitu. Tapi jangan sampai lah kita mengalami perang kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi ini, iuran lainnya selain pajak. Kemarin sudah saya jelaskan, iuran lainnya itu seperti retribusi, iuran, cukai, dan juga bea masuk. Kalau retribusi itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, misalnya seperti taman rekreasi atau juga mungkin seperti sarana umum lainnya kayak misalnya rumah sakit dan lain halnya. Kemudian ada iuran. Iuran itu adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa dan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Jadi iuran ini sifatnya tidak memaksa, berbeda dengan pajak, tapi digunakan oleh sekelompok orang atau orang yang membutuhkan. Nah, kalau bea masuk dan cukai ini biasanya terjadi di daerah Batam untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia berarti barang itu impor ya. Nah, barang impor itu akan dikenakan bea masuk. Bea masuk itu apa? Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan ke daerah pabean. Biasanya yang digunakan bea masuk itu seperti misalnya tembakau, kemudian BBM, kemudian miras, kemudian rokok, barang mewah. Kemudian barang mewah itu macam-macam. Nah, ada tas mewah, lalu ada bisa juga ini apa namanya, perhiasan, itu juga bisa dikenakan bea cukai. Nah, kalau cukai itu adalah pungutan negara suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Bea cukai yang tadi saya bilang, seperti misalnya BBM atau kemudian misalnya lagi perhiasan dan lain halnya gitu. Makanya barang-barang yang impor itu harganya bisa lebih mahal dibandingkan kalau misal beli langsung di negaranya. Kenapa? Karena sudah dikenakan bea cukai atau biaya tambahan. Biaya tambahan itu nantinya akan masuk ke pemerintah. Jadi istilahnya barang itu adalah barang legal, bukan barang ilegal. Kalau barang legal berarti barang tersebut bisa misal kalau rusak nih handphone, bisa diservis di counter resminya seperti itu. Tapi kalau barang ilegal itu tidak bisa diservis di counter resminya kayak gitu. Lalu di sini ya ada perbedaan pajak dan juga retribusi. Kalau pajak itu jelas ya, kontribusi wajib kepada negara. Jadi pajak itu memang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, lalu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalau retribusi itu pungutan yang sifatnya tidak memaksa, tetapi kalau orang ingin menggunakan fasilitasnya ya harus membayar kayak gitu. Dan uangnya nanti masuk ke pemerintah daerah, tetapi manfaat yang bisa dirasakan itu tidak semua orang. Yang bisa merasakan manfaatnya itu hanya orang yang membayar retribusi. Contohnya misalnya mau rekreasi ke kebun binatang Ragunan, itu kalian bayar tiket. Nah, tiketnya itu namanya adalah retribusi. Siapa yang bisa memanfaatkan, yaitu adalah orang yang membeli tiket itu. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Misal dia nggak bayar tiket tapi dia bisa masuk, nggak bisa, dia harus bayar dulu baru bisa masuk kayak gitu. Lalu yang kedua,
pajak itu diatur dalam undang-undang, sedangkan retribusi itu diatur sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Lalu yang ketiga, pajak itu balas jasanya dapat dirasakan balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung kalau pajak. Kalau retribusi itu dapat dirasakan secara langsung. Saat itu kamu bayar, saat itu juga kamu bisa dapat manfaat. Itu kalau retribusi. Tapi kalau pajak, hari ini kamu bayar, belum tentu saat ini juga kamu bisa merasakannya. Bisa jadi nanti harus nunggu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Kenapa demikian? Karena biasanya hasil dari pajak itu digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang memakan biaya banyak atau besar. Jadi sama pemerintah itu mungkin dikelola dulu, baru nanti akan dibuatkan fasilitas umum seperti itu. Nah, pajak ini tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan mesejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Kalau retribusi bertujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapat pelayanan dari pemerintah. Kayak gitu ya. Lalu tadi kan tentang pajak dan juga retribusi, tapi ternyata ada pungutan lainnya, kayak gitu ya. Pungutan lainnya apa sih? Ternyata tadi tuh kayak bea cukai, kemudian ada iuran atau ada sumbangan. Nah, bedanya kalau pajak itu imbalan yang tidak langsung dari negara, balas jasanya ya kan. Tapi kalau pungutan resminya itu adalah iuran yang langsung dari negara. Lalu kalau pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, perhitungannya dapat dilakukan sendiri. Jadi kamu bisa ngitung sendiri nih pajak yang kamu harus bayarkan ke negara itu berapa nominalnya. Itu bisa dihitung sendiri. Nanti kita akan belajar menghitung pajak ya. Kemudian berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, lalu ada surat keterangan pajak atau disebut dengan KOHIR, lalu prestasi imbalannya diterima oleh seluruh rakyat. Kalau misalnya pungutan resmi lainnya, itu iuran imbalan yang langsung dari negara, lalu dipungut berdasarkan peraturan pemerintah, tidak dapat dipaksakan, cara perhitungannya itu yang mengatur adalah negara atau pemerintah daerah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sih masuk ke Ragunan kok murah cuma Rp5.000, ya itu yang ngatur udah pemerintah, kenapa bisa murah kayak gitu ya. Lalu pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu, artinya yang bayar retribusi aja atau iuran aja yang bisa yang bisa merasakan manfaatnya. Lalu tidak ada surat keterangan KOHIR. Kemudian prestasi imbalan diterima oleh golongan atau orang-orang tertentu, yaitu yang bayar aja yang bisa mendapatkan manfaat. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak inilah yang menjadi pedoman nantinya. Jadi ada pajak berdasarkan sistem pungutannya. Sistem pungutannya itu terbagi menjadi dua, pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak yang langsung dibebankan kepada si wajib pajak. Siapa sih wajib pajak? Wajib pajak itu adalah orang yang sudah secara hukum ya, dia sudah sah, artinya orang itu sudah bekerja, jadinya bisa dikenakan PPh, pajak penghasilan, atau mungkin orang tersebut sudah punya tempat tinggal sendiri, akhirnya tempat tinggalnya juga sudah bisa dikenakan PBB seperti itu. Lalu ada pajak tidak langsung nih. Pajak tidak langsung itu hanya dikenakan saat waktu tertentu, misalnya pajak penjualan barang mewah. Itu hanya terjadi jika seseorang itu membeli barang mewah, misalnya tas. Tas itu bisa loh harganya ratusan juta gitu kan. Nah, itu dikenakan untuk orang itu aja yang beli barang aja gitu. Nah, pajak tidak langsung ini juga biasanya terjadi di kalian jika kalian membeli barang. Kalau kamu suka belanja di supermarket gitu kan, terus kamu lihat struknya, lalu ada tulisan PPN, ya, itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak yang sifatnya tidak langsung. Jadi, kalau sifatnya tidak langsung itu bukan dikenakan ke kitanya. Kalau kita ini disebut wajib pajak ya. Orangnya itu disebut wajib pajak, tapi bendanya itu disebut objek pajak. Jadi benda tersebutlah yang akan dikenakan pajak. Berapa nilainya? Nilainya sebesar 10% dari harga yang
tertera atau harga barang itu. Jadi kalau kamu belanja ke supermarket, kamu harus teliti barang itu sudah termasuk pajak atau belum, kayak gitu. Biasanya sih nulisnya harga plus PPN, kayak gitu. PPN itu panjangannya dari pajak pertambahan nilai, kayak gitu ya. Tapi ada juga nih, misalnya kamu beli minuman kok bilangnya satu cup itu harganya 35.000, tapi kok kamu bayarnya nggak 35.000, kenapa lebih? Nah, ternyata itu belum termasuk pajaknya. Ada juga restoran yang mengenakan tax service atau ya untuk self service-nya itu ada juga sekitar, kalau tidak salah nominalnya 5-10%, itu tergantung dari restorannya. Jadi service itu juga dibayar, kita bayar gitu ya. Pelayanan lah istilahnya. Kalau pajak itu kan nanti masuknya ke pemerintah, tapi kalau servis itu biasanya masuknya ke restoran atau juga ke kafe tersebut, kayak gitu. Lalu di sini ada lagi jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Ada negara dan ada daerah. Kalau negara itu masuknya ke Indonesia, ke pemerintah pusat, tapi kalau daerah itu masuknya ke daerah di mana orang itu tinggal atau ke daerah di mana dia bayar pajak. Contoh misalnya kalau pajak negara, kayak pajak penghasilan. Orang bayar pajak penghasilan itu pasti melapornya ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu akan masuk ke pemerintah pusat. Tapi kalau pajak daerah, contohnya misalnya pajak kendaraan bermotor, kayak misalnya motor dan mobil kamu itu kan depannya platnya B. Kalau kamu lagi suka jalan-jalan kemana-mana, pasti suka nemuin yang platnya selain B. Ada F, ada AD, kemudian bisa ada H, terus ada macam-macam. Nah, itu menandakan bahwa kendaraan itu nantinya kalau bayar pajak masuknya ke pemerintah daerah gitu, dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, akhirnya pajak itu bisa menjadi pemasukan atau penghasilan daerahnya, di mana hasil pajaknya itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas daerah tersebut. Kenapa sih Jakarta kok istilahnya lebih maju dibandingin Bogor, atau mungkin dibandingin dengan Tangerang, atau mungkin daerah Bekasi yang beda ya, tapi sekitar Jakarta, karena yaitu pajak daerahnya tinggi gitu. Makanya di Jakarta sudah membebaskan biaya SPP untuk anak SD, SMP, SMA, sekolah negeri tentunya ya, gitu. Itu dari mana biaya operasionalnya? Dari pajak itu, seperti itu. Lalu ada juga mungkin anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah, orang tuanya itu bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk KJP. Itu adalah bantuan dari pemerintah daerah untuk anak-anak yang dimana mungkin kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kayak gitu ya. Nah, di sini yang ketiga, berdasarkan dengan sifatnya, ada pajak objektif dan ada pajak subjektif. Kalau pajak objektif berarti itu adalah pajak yang dikenakan kepada bendanya. Contoh misalnya kayak tadi beli barang di swalayan. Barang itulah yang dikenakan pajak, makanya itu disebutnya dengan pajak objektif. Tapi kalau subjektif itu dikenakan terhadap si diri orang itu. Jadi seperti contohnya PPh. Nah, itu kan gaji yang dimiliki oleh si subjek pajak, yaitu jadi nilai itulah yang disebut dengan subjek pajak ya, yang dibebankan kepada si subjek pajak. Dan yang terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak ini kita mengenal ada 4, ada pajak progresif, degresif, lalu tetap atau regresif, dan ada proporsional. Kalau progresif ini sering kalian temui ya, untuk yang cowok-cowok mungkin paham nih, kalau misalnya kendaraan bermotor yang lebih dari 1 di rumah akan dikenakan pajak progresif. Nah, itu contohnya. Jadi kalau di DKI Jakarta nih sudah ada sistem seperti itu. Jadi kalau yang punya kendaraan lebih dari 1, maka pajaknya akan bertambah. Nah, jadi kendaraan bermotor nomor 2 pajaknya bertambah berapa persen, nanti kendaraan nomor 3 pajaknya nambahnya berapa persen gitu, persen dari nilai harga barang tersebut.
Jadi tarif pajak itu adalah tarif pungutan pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Kayak gitu. Lalu degresif ini adalah tarif pajak yang persentasenya akan lebih sedikit dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentasenya semakin rendah ketika dasar pengenaannya semakin meningkat. Kayak gitu. Terbalikannya dengan progresif. Kalau progresif semakin mahal semakin tinggi, kalau degresif semakin mahal semakin turun, kayak gitu. Tapi di sini juga ada istilahnya tarif tetap atau regresif, yaitu di mana tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Jadi berapapun itu tarifnya, berapapun itu nominal yang akan dikenakan pajak itu akan tetap persentasenya. Kemudian kalau tarif proporsional itu sesuai dengan objek pajak, jadi sesuai dengan harga barang tersebut. Persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Nah,